Tugasnya Information Security Specialist itu adalah mengamankan kegiatan kita selama berselancar di internet, supaya data kita tuh aman, supaya apa yang kita lakukan di internet itu tidak diganggu oleh hacker atau tidak diganggu oleh orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab, kayak gitu. Nah, beberapa contoh profesinya itu ada Information Security, ada Security Specialist, dan ada Senior Security Specialist. Nah, kemudian ada Mobile Developer. Jadi kata kuncinya kan di sini adalah mobile ya. Nah, dia punya tugas itu intinya untuk membuat aplikasi yang bisa berjalan di handphone, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ada Android, ada iOS, atau ada Symbian, atau ada BlackBerry. Nah, itu kan salah satu sistem operasi yang berjalan di handphone, kayak gitu. Nah, tugasnya mobile developer itu adalah bagaimana mereka bisa membuat aplikasi yang berjalan di sistem operasi handphone tersebut, kayak gitu. Nah, beberapa contohnya ada mobile app developer, ada Android developer, ada iOS developer, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada software atau application developer. Kalau tadi mobile developer itu dia bikin aplikasi yang bisa berjalan di sistem operasi handphone. Kalau sekarang dia membuat aplikasi yang bisa berjalan bisa berjalan di PC atau di komputer, seperti itu. Jadi perbedaannya itu aja, sama-sama bikin aplikasi, hanya bedanya kalau software
developer atau application developer ini dia bisa berjalan di komputer atau di PC kayak gitu. Nah, contoh profesinya itu ada application developer atau application engineer, lalu ada software developer atau software engineer, kemudian ada Java developer, ada .NET developer, ada sistem architect dan lain-lain. Nah, kemudian ada web developer. Web developer itu dari nama profesinya aja web ya, yang intinya itu dia mendesain, membuat, dan memodifikasi website. Dan dia juga memastikan kalau websitenya itu selalu user friendly, mudah digunakan oleh kita selaku pengguna, stabil dan fungsional sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita mau cari A, buka websitenya itu dengan mudah bisa kita akses dan bisa kita ketahui informasinya. Teman-teman sebelumnya mohon maaf nih, di tempat saya kan sebentar lagi akan azan isya, jadi nanti ketika azan mungkin akan kita pause dulu selama 5 menit sambil menunggu azan selesai. Oke, kita lanjut sebentar. Jadi untuk contoh profesinya itu ada web developer, ada UI atau UX designer. Nah, UI UX itu artinya ada user interface. Yang user interface ini mereka yang akan membuat desain tampilan muka. Jadi ketika kita buka aplikasi atau website, pasti kan kita akan lihat dulu nih tampilan mukanya kayak gitu. Nah, kalau user experience itu akan lebih menilai bagaimana sih pengalaman kita ketika kita mengakses aplikasi atau mengakses website tersebut kayak gitu. Nah, lalu ada front end dan back end developer, yang intinya kalau front end developer itu dia akan mengcoding atau membuat program untuk tampilan mukanya atau untuk di bagian depannya. Tapi kalau untuk back end developer, dia akan membuat coding atau program di bagian belakangnya atau di bagian inti dari webnya itu. Nah, kemudian ada web administrator dan juga ada webmaster. Nah, kemudian karir path-nya seperti apa sih di industri teknologi ini? Jadi ketika nanti teman-teman, mungkin bagi yang fresh graduate pertama kali bekerja atau pertama kali baru memulai bekerja nih di bidang teknologi ini, nanti teman-teman akan memulai karir di bagian entry level dulu atau di bagian di posisi sebagai junior. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan naik lagi ke level senior, lalu akan naik lagi ke level manager. Lalu ketika nanti teman-teman di level manager ini punya kinerja yang sangat baik, teman-teman bisa dipromosikan sebagai Chief Technology Officer atau CTO. Lalu di level puncaknya, teman-teman bisa menjadi seorang konsultan di bidang teknologi ini. Oke, Kak Kitra boleh untuk voting dulu nih, mungkin sambil nanti menunggu azan juga, silakan. Oke, terima kasih Kak Aji. Oke teman-teman, kita waktunya voting nih teman-teman. Ada semacam kuis kecil-kecilan yang harus teman-teman jawab. Jadi saya akan launchingkan dulu votingnya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ada pertanyaan nih. Jika teman-teman ingin bekerja untuk membuat dan memodifikasi website, lingkup pekerjaan yang cocok untuk teman-teman adalah, nah, dapat pilihan nih teman-teman. Jika tadi teman-teman menyimak dengan baik materi dari Kak Aji, teman-teman pasti tahu nih yang jawaban yang paling benar itu yang mana. Silakan teman-teman untuk di voting di kolom polling ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman di sesi ini tidak perlu absensi, tidak perlu chat hadir di kolom Q&A, karena kehadiran teman-teman sudah otomatis terdeteksi oleh sistem kami. Dan yang teman-teman masih ada yang khawatir, jika teman-teman masih ada yang khawatir mengapa judul webinar ini berbeda dengan kelas yang teman-teman beli, tenang saja teman-teman, karena ini sudah disesuaikan oleh tim Skill Academy. Ini adalah materi dasar untuk teman-teman menuju kelas yang teman-teman beli atau teman-teman ambil. Jadi silakan teman-teman untuk di voting di kolom polling sambil kita menunggu azan Isya. Oke, tadi ada yang bertanya apa materinya ini dibagikan atau tidak. Mohon maaf teman-teman, karena materinya tidak akan dibagikan kepada teman-teman dalam berbentuk recording video, PDF atau PowerPoint. Jadi teman-teman saya harap menyimak dengan baik dan teman-teman bisa screenshot atau teman-teman bisa catat yang menurut teman-teman penting.
Oke teman-teman, kita break dulu untuk azan Isya ya. Oke Kak Kitra, azannya udah selesai, boleh dilanjut silakan. Oke baik Aji. Oke, kita berhentikan votingnya nih teman-teman, dan saya akan share hasil votingnya kepada teman-teman. Nah, ini dia hasil votingnya yang akan dibahas kembali oleh Kak Aji. Pada Kak Aji disilakan. Oke, ya jadi dari hasil voting ini mungkin teman-teman sudah mayoritas paham ya untuk jenis pekerjaannya nih, terkait dengan kalau teman-teman pengen bekerja untuk bikin website, pastinya menjadi seorang web developer ya, kayak gitu. Nah, tapi di sini ternyata masih ada juga nih yang menjawab selain web developer. Nah, mungkin review lagi sedikit, saya akan jelaskan intinya. Kalau mobile developer itu intinya adalah membuat aplikasi yang bisa berjalan di sistem operasi handphone. Kemudian kalau information security specialist itu adalah polisinya dunia maya yang tugasnya mengamankan data kita atau mengamankan kegiatan kita selama berselancar di internet. Kalau information technology analyst, dia tugasnya akan mengumpulkan informasi, menganalisis feedback kita nih sebagai end user, jaringan atau layanan mereka. Nah, kalau web developer pasti sudah jelas ya, dari nama profesinya aja adalah web developer atau website developer yang tugasnya adalah mengembangkan atau membuat website seperti itu. Oke, kita lanjut lagi aja ya untuk pembahasan selanjutnya nih. Oke, kemudian haruskah memiliki background pendidikan formal yang sesuai untuk berkarir di bidang teknologi? Nah, pastikan teman-teman di sini ada beberapa juga nih yang bertanya-tanya, untuk berkarir di bidang teknologi ini background pendidikannya itu harus dari jurusan IT juga nggak sih? Atau mungkin ada nggak sih peluang orang yang jurusannya non IT tapi pengen berkarir di bidang IT? Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama. Oke, beberapa perusahaan mensyaratkan pelamar memiliki background pendidikan yang sesuai dengan profesi yang dilamar. Sebenarnya kalau untuk ini, seluruh posisi pekerjaan pun sama, baik IT maupun non-IT. Misalnya contoh, kalau di non-IT itu, kalau misalnya di bidang HR, pastikan kalau di lowongan kerja tuh banyak mintanya jurusan hukum, psikologi, atau MSDM kayak gitu. Nah, sama halnya juga dengan di bidang IT. Pasti banyak perusahaan juga yang di sarjana ilmu komputer, sistem informasi, dan software engineering. Nah, tapi di sini pasti teman-teman jadi berpikir, wah berarti jurusan di luar jurusan di luar IT berarti nggak bisa dong ngelamar. Oh, belum tentu. Nah, gimana sih caranya nih supaya orang yang jurusannya di luar IT ini bisa berkarir di bidang ini, kayak gitu. Nah, ada sebuah survei juga, 26% pekerja di bidang IT di Amerika Serikat itu tidak memiliki gelar sarjana, dan 49% dari 2,3 juta lowongan kerja di bidang IT tidak mensyaratkan pendidikan minimal 4 tahun perkuliahan. Nah, berarti kalau tidak memiliki gelar sarjana, berarti harusnya aku yang lulusan SMA atau SMK atau D3 atau mungkin pastinya bisa, tapi atau gimana sih caranya? Nah, ini nanti akan kita bahas. Nanti juga ada dua pengalaman juga nih kayak gitu dari Frank J. Segara.
Jadi Frank J. Segara ini dia adalah mantan US Navy atau Angkatan Lautnya Amerika Serikat. Nah, dia itu nggak punya background IT sama sekali, tapi dia mencoba untuk mendirikan sebuah perusahaan drone yang namanya ConnexiCore. Nah, ConnexiCore ini dia pasti di bidang IT dong, karena drone ini kan pasti juga ada sangkut pautnya dan terkait juga dengan IT ya, kayak gitu. Tapi kok bisa nih si Frank J. Segara yang nggak punya background IT, tapi dia bahkan sampai punya perusahaan. Nah, kemudian secara otodidak dengan melakukan riset online atau banyak berdiskusi juga dengan orang-orang sukses di bidang teknologi. Nah, si Frank ini dia menyarankan untuk mengikuti program magang dulu sebagai langkah awal berkarir di bidang teknologi. Jadi intinya di sini teman-teman yang mungkin jurusannya di sini bidang IT dan ingin berkarir di sini, pastinya pertama teman-teman harus riset dulu nih, kira-kira dari beberapa posisi IT nih yang tadi sudah kita jelaskan, teman-teman lebih tertarik di posisi mana sih gitu. Terus kemudian job description-nya seperti apa sih dari posisi yang teman-teman minati. Nah, kemudian baru teman-teman bisa, atau mungkin kalau yang memang basicnya sudah lagi atau di-upgrade lagi kemampuannya. Yang intinya teman-teman harus upgrade selalu teman-teman untuk posisi yang teman-teman inginkan, kayak gitu. Dulu nih dengan mengikuti magang supaya bisa mempelajari dan mengembangkan skill di bidang teknologi melalui platform kursus online. Nah, jadi teman-teman mungkin khususnya nih yang di bidang yang jurusannya non IT, teman-teman bisa mengikuti kursus untuk lebih mengembangkan skill teman-teman atau fokus untuk bisa mempelajari ilmu yang memang relate dengan posisi yang teman-teman inginkan, kayak gitu, dari hulu ke hilirnya sampai ke dalam-dalamnya. Nah, kemudian skill apa sih nih yang harus dimiliki untuk bisa berkarir? Nah, skillnya itu ada dua intinya, ada hard skill dan ada soft skill. Nah, sebenarnya skill ini tidak hanya berkarir di bidang IT atau teknologi aja, tapi berkarir dimanapun itu harus punya dua skill utama ini. Yang pertama adalah hard skill atau kemampuan teknis untuk mengerjakan hal-hal yang spesifik. Jadi contohnya kalau teman-teman berminat nih di bidang IT untuk menjadi mobile developer, berarti teman-teman harus pelajari hal-hal teknis terkait dengan pekerjaan di mobile developer. Dan saya misalnya teman-teman harus mengerti bahasa pemrogramannya, atau harus mengerti algoritmanya, atau harus mengerti strukturnya itu seperti apa sih untuk bikin aplikasi dan lain sebagainya, kayak gitu. Karena beberapa pekerjaan IT juga dia membutuhkan hard skill yang spesifik dan dijadikan sebagai syarat saat pembukaan lowongan kerja. Nah, ada beberapa atau sebagian besar ya untuk di bidang IT ini, biasanya perusahaan itu dia langsung ngasih tahu nih, misalnya dibutuhkan posisi seorang web developer misalnya. Nah, sudah dikasih tahu tuh untuk kemampuannya dia harus bisa misalnya HTML, harus bisa Java atau JavaScript kayak gitu. Nah, di sini udah secara spesifik tuh harus bisa kayak gitu untuk bahasa pemrograman yang mereka minta. Makanya teman-teman di sini harus pelajari nih kira-kira kalau teman-teman ingin melamar di posisi tertentu, kira-kira apa sih yang perusahaan butuhkan, apa sih yang perusahaan inginkan dari si kandidatnya, kayak gitu. Nah, kemudian selain hard skill, ada juga soft skill. Kalau hard skill itu kemampuan teknis ketika bekerja atau untuk bekerja. Kalau soft skill itu lebih kepada kemampuan internal kita dalam hal kemampuan komunikasi kita dengan rekan kerja, kemampuan kita dalam berkolaborasi, dalam berpikir kreatif, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Yang intinya kalau soft skill itu lebih kepada sikap dan karakter kita sebagai seorang pekerja untuk supporting atau untuk mendukung pekerjaan kita. Jadi dua hal ini atau dua skill ini yang sangat berperan ketika teman-teman bekerja, dimanapun teman-teman bekerja,
bekerja dan posisi apapun teman-teman bekerja kayak gitu. Nah, kemudian ada contoh hard skill yang harus teman-teman miliki nih. Yang pertama ada big data analis, yang tugasnya itu akan mengumpulkan, mengorganisir, dan menafsirkan data. Jadi teman-teman harus punya kemampuan ini, kayak gitu. Nah, beberapa diantaranya yang harus teman-teman pahami itu ada algoritma, ada analitik, ada data mining, ada database design and management, ada riset kuantitatif dan kualitatif, serta ada analisis statistik juga. Nah, kemudian ada di bidang coding and programming. Nah, coding and programming ini teman-teman harus punya kemampuan untuk membuat coding dan memahami bahasa pemrograman. Nah, beberapa di antaranya itu ada coding, computing, terus teman-teman juga harus bisa desain baik UI atau UX, terus ada debugging, hardware, software, networking, network security, operating system, terus language atau bahasa pemrograman, misalnya ada HTML, CSS, JavaScript, Python, C++ atau yang lainnya. Nah, kemudian project management nih. Jadi teman-teman harus punya kemampuan untuk mengelola project dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kalau teman-teman nih misalnya di dalam sebuah tim terlibat dalam pengembangan atau pembuatan aplikasi. Nah, teman-teman di sini harus punya kemampuan untuk mengelola project ini kayak gitu dan memastikan semuanya berjalan lancar dari hulu ke hilirnya, dari mulai perancangannya sampai si aplikasinya berjalan. Nah, kemampuan yang harus teman-teman miliki itu adalah ada agile, ada scrum, benchmarking, project planning, dan quality assurance. Nah, kemudian ada high demand technical skill. Jadi high demand technical skill ini adalah skill lanjutan nih atau skill tertinggi yang harus teman-teman miliki di bidang IT ini. Karena ke depannya itu kan teknologi itu akan semakin berkembang dan mungkin kita juga nggak tahu nih teknologi apa lagi sih yang akan kita nikmati nanti kayak gitu. Nah, beberapa skill yang mungkin teman-teman juga bisa persiapkan yang untuk mendukung teman-teman ke depannya ya di bidang IT ini ada artificial intelligence atau AI, yang mana intinya AI ini teknologi itu akan lebih memudahkan kehidupan kita. Misalnya contohnya kalau sekarang kan mungkin ada robot yang sudah bisa menyerupai manusia kayak gitu, atau mungkin beberapa pekerjaan yang tadinya dilakukan secara manual atau menggunakan tenaga manusia dan sekarang sudah menggunakan tenaga mesin atau tenaga robot kayak gitu. Terus kemudian ada machine learning, ada cyber security, ada extended reality, ada virtual reality dan augmented reality, kemudian ada Internet of Things. Nah, Internet of Things ini intinya internet itu akan menjadi basic needs untuk setiap manusia atau kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita tidak bisa mengakses internet, nah kita akan kesulitan dalam melakukan aktivitas kayak gitu. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas hard skill, sekarang kita akan bahas soft skill-nya nih yang harus teman-teman miliki. Yang pertama ada problem solving. Jadi di sini teman-teman harus memiliki gimana sih caranya teman-teman ketika dihadapi pada satu permasalahan kayak gitu. Yang intinya akan dilihat nih gimana cara teman-teman menyikapi permasalahan dan problem solving-nya tuh gimana sih untuk mengatasi permasalahan yang ada kayak gitu. Nah, kemudian ada communication and collaboration. Yang intinya kita itu kan kalau bekerja itu tidak sendiri. Kita punya rekan kerja, kita punya atasan kerja, kita punya manajemen perusahaan, dan bahkan kita punya end user atau pengguna aplikasi yang kita buat misalnya. Nah, disinilah kemampuan komunikasi dan kolaborasi teman-teman yang harus digunakan nih untuk bekerja atau untuk berkoordinasi dengan rekan kerja dan sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus punya kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik supaya teman-teman juga bisa bekerja dengan baik di bidang IT ini. Kemudian ada creative and critical thinking. Nah, untuk bekerja di bidang IT pastinya teman-teman harus selalu berpikir kreatif. Nah, ketika misalnya teman-teman sudah masuk nih bekerja di bidang IT, pasti teman-teman akan terus dituntut nih teknologi apa lagi sih yang harus di-upgrade, atau misalnya kira-kira harus bikin apa lagi nih supaya customer-nya makin suka dengan aplikasi kita, atau misalnya awareness dari customer itu semakin tinggi dan lain sebagainya. Nah, inilah gimana caranya nih supaya kita bisa terus berpikir kreatif kayak gitu, supaya teknologi itu selalu terupdate, selalu diminati oleh penggunanya kayak gitu. Dan juga critical thinking nih, misalnya ketika teman-teman terjadi satu permasalahan atau mungkin inovasi-inovasi yang ingin teman-teman kembangkan. Nah, inilah teman-teman bisa berpikir secara kritis. Kira-kira kalau aku mengembangkan inovasi A, ke depannya tuh akan gimana nih?
impact-nya, dari plus minusnya kayak gitu. Atau mungkin ketika ada permasalahan, kira-kira seperti apa nih permasalahannya. Nah, di sini critical thinking teman-teman juga akan digunakan kayak gitu. Nah, kemudian ada empati. Nah, intinya empati ini teman-teman harus tahu dulu nih ketika bekerja, misalnya teman-teman sebagai mobile developer atau pembuat aplikasi. Nah, kira-kira harapan user atau atasan teman-teman tuh seperti apa sih dari aplikasi yang dibuat, atau mungkin harapan perusahaan tuh inginnya seperti apa, atau mungkin harapan dari calon pengguna tuh pengennya apa sih dari aplikasi yang akan teman-teman buat kayak gitu. Nah, inilah empati teman-teman berjalan di sini. Jadi harus tahu nih apa sih yang mereka inginkan kayak gitu, supaya teman-teman pun bisa menciptakan teknologi yang tepat guna atau menciptakan teknologi yang memang bermanfaat oleh banyak orang kayak gitu. Nah, kemudian ada time management nih. Jadi dari seluruh soft skill tadi akan lebih maksimal jika teman-teman ditunjang dengan kemampuan manajemen waktu yang baik kayak gitu. Jadi yang namanya bekerja kan pasti butuh time management yang baik ya, supaya pekerjaan-pekerjaan yang diamanahkan ke kita itu bisa selesai tepat waktu, bisa selesai sesuai dengan ekspektasi. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah time management yang baik. Oke, kemudian persiapan memulai karir di bidang teknologi itu seperti apa aja sih? Atau mungkin apa aja sih nih yang harus aku siapin nih untuk bisa bekerja di sini kayak gitu. Nah, yang pertama, teman-teman bisa cari tahu dulu nih apa sih yang teman-teman sukai kayak gitu. Jadi dari beberapa profesi di bidang IT kan nggak cuma ada ngoding aja ya, tapi kan ada beberapa yang lainnya juga. Nah, apa sih yang teman-teman sukai? Misalnya teman-teman sukanya ngoding atau bikin program nih kayak gitu, berarti kan cocoknya teman-teman bisa di mobile developer, di software developer atau di web developer. Atau mungkin teman-teman lebih sukanya untuk menghandle data nih, nah berarti kan teman-teman bisa coba di database administrator kayak gitu. Nah, jadi cari tahu dulu nih apa sih profesi yang teman-teman sukai, dan kemudian cari tahu nih job desk-nya seperti apa sih, apakah sesuai dengan minatku atau enggak kayak gitu. Atau misalnya teman-teman punya hobi khusus nih, misalnya teman-teman bisa desain grafis misalnya. Nah, berarti kan di sini teman-teman bisa mencoba di posisi sebagai UI atau UX designer, karena UI UX designer ini ditunjang dengan kemampuan harus bisa graphic design, misalnya penggunaan CorelDRAW atau Photoshop atau Illustrator kayak gitu, karena kan mereka akan buat desain misalnya tampilan muka, website atau aplikasi kayak gitu. Nah, kemudian sesuaikan skill yang dimiliki. Jadi ketika teman-teman sudah ada nih posisi yang teman-teman minati, nah kemudian harus sesuaikan nih apakah skillnya sudah ada atau belum kayak gitu. Kalau cuma sekedar minat tapi teman-teman tidak ingin mengembangkan skillnya, berarti jangan milih profesi itu kayak gitu. Tapi kalau di sini teman-teman minat dan teman-teman punya keinginan kuat nih untuk mengembangkan skillnya, nah langsung aja lanjut aja kayak gitu. Jadi kembangin, intinya sih mengembangkan skillnya dulu kayak gitu. Syukur kalau teman-teman juga di sini sudah ada basicnya, misalnya basic graphic design kayak gitu. Berarti teman-teman bisa lanjutkan untuk di posisi UI atau UX designer. Tapi kalau belum, nah teman-teman harus bisa untuk mengembangkan terus skillnya kayak gitu. Kalau misalnya belum bisa coding atau programming tapi ingin jadi mobile developer, berarti teman-teman harus punya skill atau kemampuan untuk coding kayak gitu. Pelajarin bahasa-bahasa pemrograman apa sih yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, kemudian sekali lagi nih teman-teman cari tahu job desk-nya apa sih dari posisi yang teman-teman ingin lamar kayak gitu. Nah, kemudian beberapa contoh skill yang relevan nih dengan pekerjaan di bidang IT ini ada contohnya web developer, itu harus bisa HTML, CSS, Java, JavaScript, C++, basic testing, analytical skill. Lalu di data engineer, data scientist atau data analyst, teman-teman harus punya kemampuan di bidang programming, statistika, machine learning, data visualization, atau data wrangling. Kemudian kalau di software developer, teman-teman harus punya kemampuan di bidang containers, cloud platform, data structure, atau database SQL. Nah, kemudian ambil kursus atau sertifikasi. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang wajib banget sih kayak gitu. Tapi ketika teman-teman mengambil kursus atau sertifikasi, di sini membuktikan bahwa teman-teman itu lebih kompeten kayak gitu, atau punya kemampuan yang
yang sudah ternilai kayak gitu di bidang tersebut. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin jurusan pendidikannya bukan di bidang IT. Nah, ini untuk mengambil kursus dan sertifikasi itu penting banget untuk menunjang karir teman-teman di bidang IT ini kayak gitu. Nah, kenapa sih harus sertifikasi? Jadi untuk sertifikasi ini akan membuat teman-teman terlihat kredibel serta menjadi bukti valid kalau teman-teman itu benar-benar menguasai sebuah skill. Nah, bahkan nih untuk sekarang Apple, Google, atau banyak perusahaan lainnya itu lebih mementingkan sertifikasi dibandingkan background pendidikan kuliah. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena kalau background pendidikan kuliah, misalnya nih kuliah di ilmu komputer. Nah, ilmu komputer itu kan mereka mempelajari banyak hal. Ada program, ada jaringan, ada database, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya sertifikasi, nah ini teman-teman belajar itu fokus. Jadi kalau teman-teman ingin berkarirnya sebagai seorang mobile developer atau software developer, berarti teman-teman ambil sertifikasinya ya di bidang bahasa pemrograman aja, atau belajar itu benar-benar secara mendalam itu tentang bahasa pemrograman kayak gitu. Nah inilah yang jadi bahan pertimbangan juga nih, banyak beberapa perusahaan besar yang lebih mementingkan sertifikasi kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh sertifikasi juga nih kayak gitu. Ada IT Certification for Beginner, teman-teman bisa ambil CompTIA Certification, ada Microsoft Technology Associate. Lalu di Networking Certification ada Cisco Certified Network Associate, ada Cisco Certified Network Professional. Nah, lalu di Management Certification ada Certified Associate in Project Management dan juga ada Certified Scrum Master. Lalu di Data Technology Certification itu ada Certified Data Professional, ada Oracle Certified Professional, ada Microsoft SQL Server Certification. Lalu untuk di bidang Cloud Computing Certification itu ada CompTIA Cloud Plus, ada Google Certified Professional Cloud Architect, ada AWS Certified Solution Architect atau Associate. Lalu di IT Security Certification itu ada Certified Information Security Manager, ada Certified in Risk and Information System Control, ada Certified Ethical Hacker. Lalu di Health Desk Certification ada HDI Certification, ada Information Technology Infrastructure Library Foundation, ada Apple Certified Support Professional. Atau mungkin contoh sertifikasi yang lainnya teman-teman bisa googling lagi nih kayak gitu. Akan ada banyak nih sertifikasi apa sih yang bisa teman-teman ambil sesuai dengan profesi yang teman-teman geluti atau mungkin posisi yang ingin teman-teman lamar kayak gitu. Nah, selanjutnya siapkan CV dan portofolionya nih. Jadi di dalam CV-nya nanti selain data diri, teman-teman harus menekankan juga skill apa sih yang teman-teman miliki nih di dalam CV. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin melamar di bidang mobile developer, berarti skill yang harus dimasukkan adalah skill yang memang menunjang teman-teman untuk berkarir di mobile developer kayak gitu. Khususnya ketika perusahaan yang teman-teman lamar ini minta skillnya itu harus bisa ABCD misalnya. Nah, teman-teman pun di CV-nya harus sesuaikan skillnya. Kalau teman-teman tuh bisa skill A, skill B, skill C, skill D sesuai dengan yang perusahaan inginkan kayak gitu. Nah, kemudian tulis juga nih sertifikasi apa sih yang udah teman-teman dapat nih kalau teman-teman sudah pernah ambil sertifikasi. Dan juga jangan lupa tuliskan pengalaman kerja di bidang yang sama. Kalau misalnya teman-teman belum pernah bekerja nih, setidaknya project apa sih yang pernah teman-teman buat gitu ya, yang relate dengan posisi yang akan teman-teman lamar. Nah, bisa dijelaskan pengalaman kerjanya tuh misalnya kerja di mana, terus apa aja yang udah teman-teman kerjakan, project apa aja yang udah dikerjakan, terus successful rate-nya gimana sih, kayak gitu, kendalanya apa aja, mungkin bisa teman-teman jelaskan juga, kayak gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga siapkan portofolio yang berisi project atau pekerjaan yang sudah pernah teman-teman lakukan sebelumnya, supaya apa yang dituliskan teman-teman ini juga disertai dengan bukti dan fakta kalau teman-teman juga sudah ada loh hasil karyanya kayak gitu. Misalnya kalau teman-teman pernah membuat website, nah bisa ditampilkan nih di CV-nya. Website apa aja sih yang udah pernah dibuat kayak gitu, tampilan mukanya gimana, atau bisa disertakan link websitenya juga kayak gitu, supaya si tim penilai, recruiter atau user juga bisa melihat nih website apa sih yang udah teman-teman buat, seperti apa bentuk websitenya kayak gitu. Nah, kemudian mulailah teman-teman mencari lowongan di situs pencarian kerja. Jadi dari segala persiapan yang sudah dilakukan akan sia-sia kalau teman-teman tidak mencari lowongan kerjanya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa coba cari lowongan kerjanya
by online ya, karena sekarang kan sudah semuanya by online, baik dari job portal, dari media sosial kayak gitu. Nah kemudian pilih tipe pekerjaannya, teman-teman pengen bekerjanya itu sebagai seorang full timer, part timer, freelance atau magang. Nah bedanya apa sih antara keempat ini? Jadi kalau full time itu teman-teman memang bekerja secara full waktunya di perusahaan tersebut. Dari misalnya kalau jam kerjanya si kantor itu dari jam 9 pagi sampai 6 sore, nah teman-teman akan bekerja mengikuti jam kantornya. Kalau part time itu setengahnya, biasanya 4 jam sih, tidak lebih dari 8 jam kerja. Kalau freelance itu lebih fleksibel, jadi nanti ada kesepakatan nih antara teman-teman dengan si kantor, kira-kira bekerjanya jam berapa sih, atau nanti penggajiannya seperti apa. Atau misalnya magang dulu, teman-teman pengen belajar dulu deh kayak gitu, pengen cari pengalaman dulu kayak gitu. Nah bisa ambil posisi untuk intern atau magang. Jadi teman-teman di sini bisa tahu dulu nih, oh ternyata posisi yang ingin aku lamar atau aku gelut itu kayak gini loh pekerjaannya. Jadi ada gambaran juga buat teman-teman. Nah kemudian pastikan juga pekerjaan yang teman-teman lamar ini sesuai dengan skill yang dimiliki. Jadi intinya sekali lagi adalah skillnya sesuai nggak nih dengan posisi yang teman-teman lamar. Kalau memang teman-teman nggak punya skillnya, jangan ngelamar, karena nanti percuma juga. Yang pertama pasti nggak akan dipanggil, kalaupun nanti dipanggil nggak akan diterima. Karena apa? Karena yang diutamakan di bidang IT adalah skill, kemampuan teknis terutama kayak gitu. Jadi harus dipastikan skillnya dulu nih, punya atau enggak kayak gitu. Nah, terus kemudian perhatikan juga job desk pekerjaannya seperti apa, lokasi kantornya di mana, juga salary yang ditawarkannya gimana. Nah, kalau dari lokasi kantor nih, teman-teman harus pastikan posisi kantornya ini bisa teman-teman jangkau nggak dari rumah atau dari tempat tinggal. Jangan sampai ketika nanti dipanggil interview oleh recruiter, teman-teman nggak datang dengan alasan kantornya jauh. Nah, ini kan salah juga nih, kenapa kalau kantornya jauh malah ngelamar kayak gitu. Nah, juga salary yang ditawarkan tuh berapa sih, sesuai nggak dengan harapan teman-teman. Nah biasanya kan kalau di job portal itu suka dicantumkan kan kalau salary-nya nih misalnya di posisi A, range salary-nya misalnya 4 juta sampai 5 juta kayak gitu. Nah dilihat juga nih udah sesuai atau belum dengan harapan teman-teman. Bisa dilihat dari pengalaman kerja teman-teman, atau mungkin dari gaji sebelumnya, dari ekspektasi, dari biaya hidup dan lain sebagainya. Nah, kemudian tips interviewnya nih, kayak gimana sih interviewnya kalau nanti teman-teman sudah dipanggil untuk interview. Nah, untuk tips interview di bidang teknologi ini sebenarnya kurang lebih sama aja dengan tips interview di bidang yang lainnya. Tapi mungkin nanti akan ada beberapa poin yang menjadi perbedaan nih, kayak gitu. Nah, yang pertama adalah pertanyaan tentang diri sendiri. Ini kan pasti setiap interview, rekruternya minta nih, coba perkenalkan diri, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa perkenalkan diri nih dan ceritakan tentang diri teman-teman. Mulai dari bidang pendidikannya, jurusan apa, terus pengalaman kerjanya atau pengalaman proyeknya seperti apa, terus juga misalnya skill apa aja sih yang selama ini teman-teman miliki kayak gitu. Nah ini bisa disebutkan aja, yang intinya teman-teman bisa menjual diri teman-teman agar recruiter ini paham gitu kalau teman-teman tuh punya loh skillnya atau punya kemampuannya atau pengalamannya untuk di posisi yang teman-teman lamar ini kayak gitu. Nah kalau teman-teman punya sertifikasi bisa dijelaskan juga, saya udah pernah ikut sertifikasi gini kayak gitu. Nah ini bisa dijelaskan aja. Nah kemudian pertanyaan tentang perusahaan dan pekerjaan yang dilamar nih. Nah biasanya kan si rekruter nih suka nanya, ceritakan alasan kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini kayak gitu. Nah teman-teman bisa ceritain nih, kenapa sih teman-teman tertarik melamar di perusahaan ini. Misalnya saya ingin mengembangkan perusahaan ini supaya misalnya teman-teman udah lihat nih bidang IT-nya kurangnya di sini. Nah teman-teman bisa sebutkan aja improvement apa sih nih yang kira-kira akan teman-teman lakukan ketika nanti bergabung di perusahaan ini kayak gitu. Nah kemudian biasa diminta juga ceritakan pengalaman kerja di bidang yang sama sebelumnya dan alasannya kenapa sih teman-teman tertarik untuk bekerja di bidang ini. Nah bisa diceritakan juga nih pengalaman kerja sebelumnya dan kenapa sih teman-teman tuh memulai karirnya tuh di bidang ini kayak gitu. Kenapa nggak di bidang yang lain? Apa sih yang mendasari teman-teman tuh tertarik untuk bekerja di bidang ini kayak gitu. Nah teman-teman bisa ceritakan juga sejarahnya seperti apa atau minatnya atau passion teman-teman untuk bekerja di bidang ini kayak gitu. Kemudian siapkan juga portofolionya yang bisa teman-teman perlihatkan ke tim recruiter atau ke user kayak gitu, bahwa sebagai bukti kalau teman-teman itu memang punya pengalaman loh atau emang mumpuni loh untuk bisa bekerja di posisi yang teman-teman lamar.
Nah, kemudian, ini yang jadi pembeda antara pertanyaan di posisi non-IT dengan IT. Nah, jadi kadang rekruter ini suka memberikan pertanyaan. Yang pertama, sertifikasi apa sih yang udah teman-teman miliki gitu. Nah, kalau sudah punya dijelaskan aja sertifikasinya ada apa aja. Nah, kemudian gimana sih nih cara teman-teman agar skill selalu update. Nah, teman-teman bisa jelaskan nih skillnya gimana sih cara teman-teman untuk mengupdate terus skillnya khususnya di bidang teknologi ini. Nah, kemudian si recruiter ini suka kasih studi kasus nih. Contohnya, anggap saya adalah orang awam. Bisakah kamu menjelaskan konsep teknologi tertentu dengan ringkas dan mudah dipahami? Nah, jadi teman-teman kan sebagai orang yang berkarir di bidang teknologi, tentunya teman-teman juga harus memahami seluk-beluk teknologi dong, kayak gitu. Nah, disinilah nanti akan diberikan studi kasus. Coba teman-teman bisa jelasin nggak sih konsep teknologi itu seperti apa ke orang yang awam, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman yang ngelamar di bidang programming, apa sih bahasa pemrograman yang paling nyaman kamu gunakan nih? Nah, misalnya teman-teman memang nyamannya tuh pakai bahasa pemrograman HTML atau apapun itu, nah disebut aja, di-mention aja kayak gitu. Atau apa sih bahasa pemrograman yang paling teman-teman kuasai, nah itu bisa disebutkan aja. Oke, teman-teman semuanya, mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan nih. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan bisa di-chat aja di kolom Q&A, tapi mungkin tidak semua pertanyaan bisa terjawab nih karena keterbatasan waktu juga. Mungkin akan kita pilih sekitar 3-5 pertanyaan untuk dijawab. Oke, Kak Citra, silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya akan melanjutkan voting satu lagi nih teman-teman, voting kedua untuk pemberian rating dari teman-teman untuk tim Skill Academy. Silakan teman-teman untuk di voting di kolom voting sambil berjalannya sesi Q&A ini ya teman-teman. Oke, silakan Kak Aji, udah ada beberapa pertanyaan nih, udah ada 5 pertanyaan. Oke, mungkin saya mau jawab pertanyaan dulu dari Mas Zulfikar nih. Untuk menjadi seorang IT Instructor dan Network Officer, mungkin IT infrastruktur kali ya, mungkin IT infrastruktur dan network officer nih, kayak gitu. Apa sih yang harus dipersiapkan dan job desk-nya seperti apa? Oke, jadi mungkin saya akan jelaskan aja secara gambaran umumnya ya. Kalau IT infrastructure and network officer itu inti tugasnya dia itu akan menyusun infrastruktur dan juga jaringan terkait dengan akses internet atau mungkin akses jaringan juga, kayak gitu. Biasanya kalau di kantor atau di perusahaan-perusahaan atau di tempat pemerintahan, kayak gitu. Intinya kita itu membuat infrastruktur dan jaringan supaya para karyawannya atau penggunanya itu bisa terkoneksi dengan internet, kayak gitu. Nah, yang harus dipersiapkan adalah skill teman-teman terkait dengan bidang jaringan, misalnya topologi atau misalnya jaringan-jaringan WLAN, LAN dan lain sebagainya itu seperti apa. Nah, teman-teman harus pahami ini, kayak gitu. Dan pastinya teman-teman juga harus ngerti algoritma jaringan tuh kayak gimana sih, perancangannya seperti apa dari hulu ke hilirnya, dari mulai merancang sampai si jaringan itu berjalan itu seperti apa sih, kayak gitu. Intinya mungkin kurang lebih seperti itu, Mas Zulfikar. Oke, kemudian dari Mas Riko Suherman, agar mendapatkan sertifikat Cisco CCNA itu gimana ya, dan kisarannya berapa nih untuk trainingnya? Oke, mungkin untuk sertifikat Cisco CCNA ada banyak nih vendor yang memberikan fasilitas untuk ini. Mungkin nanti Mas Riko bisa googling juga, soalnya saya nggak hafal vendor apa aja nih yang yang memfasilitasi sertifikat Cisco CCNA ini. Kalau untuk biayanya sih kurang lebih di kisaran 4-8 juta, jadi tergantung masing-masing vendor juga. Memang cukup mahal, tapi ketika Mas Riko memiliki sertifikat Cisco ini juga, ini akan menjadi nilai tambah Mas Riko juga, kayak gitu, khususnya di bidang jaringan, kayak gitu. Nah, kemudian dari Kak Melisa, bidang IT itu backgroundnya harus sama ijazah apa enggak? Padahal IT itu luas, ada non-pendidikan, ada juga yang pendidikan. Apakah yang basic IT manapun bisa job ke perusahaan atau kantor jika ijazah pendidikan IT? Oke, nah sebenarnya sudah disampaikan juga ya Kak Melisa, kalau untuk di bidang IT ini sebenarnya backgroundnya itu memang diutamakannya juga di bidang IT, karena kan IT juga pasti Kak Melisa juga sudah tahu ya kalau IT itu luas, kayak gitu. Yang intinya ketika kita ingin melamar pekerjaan di bidang IT yang luas itu, kita menguasai skill yang spesifik.
kayak gitu. Misalnya di sini Kak Melisa jurusannya pendidikan IT, terus Kak Melisa di sini menguasainya skillnya di bidang programming kayak gitu. Nah, Kak Melisa bisa di match nih kira-kira dari skill yang Kak Melisa miliki atau yang teman-teman miliki, yang match dengan skillnya tuh posisi apa sih kayak gitu. Berarti kan tadi kalau Kak Melisa misalnya skillnya itu bisa programming, berarti yang match itu posisinya adalah misalnya mobile developer, software developer, atau web developer kayak gitu. Jadi skill yang kita miliki harus match dengan pekerjaan yang ingin kita lamar kayak gitu. Intinya sih seperti itu Kak Melisa. Jadi memang IT itu bidangnya luas dan juga untuk jurusan pendidikannya juga kan banyak ya kayak gitu. Yang intinya sih skillnya itu harus match dulu dengan posisi yang dilamar. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari Mas Wahyu nih mau tanya, kalau udah ada skill tapi selalu terbentur umur, solusinya gimana? Sedangkan saya umurnya 37 dan lulusan SMA. Padahal untuk skill saya banyak pengalaman lebih dari 10 tahun, sedangkan lowongan rata-rata 2, rata-rata cuma sampai umur 25 sampai 30 tahun. Oke. Jadi Mas Wahyu, memang perlu diketahui juga beberapa perusahaan itu kadang membatasi umur ya. Jadi misalnya umurnya maksimal sampai 30 tahun kayak gitu. Tapi peluang untuk yang lebih dari 30 tahun juga ada. Intinya seperti itu. Yang jelas di sini yang pertama Mas Wahyu harus gesit juga nih, cari lowongan yang memang tidak dibatasi dengan umur. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Mas Wahyu mungkin bisa bikin project nih atau bikin banyak project kayak gitu ya, supaya project-project Mas Wahyu ini tuh bisa dinilai oleh perusahaan kayak gitu. Misalnya contohnya kalau Mas Wahyu mengerti di bidang cyber security nih, atau misalnya security specialist misalnya. Nah, Mas Wahyu tuh bisa kayak bikin portofolionya terkait dengan keamanan jaringan. Misalnya kira-kira cari nih contohnya ya, beberapa website perusahaan, cari celahnya misalnya kayak gitu. Nah, ketika dicari celahnya, ketika udah ketahuan, nah Mas Wahyu bisa laporkan ke perusahaannya, contohnya kayak gitu. Kalau di perusahaan itu ada celahnya kayak gini, dan Mas Wahyu itu bisa jual diri. Akhirnya di situ saya bisa terlibat dalam perbaikan celah jaringan ini atau celah website ini kayak gitu. Intinya sih seperti itu. Jadi Mas Wahyu bikin karya terus di situ, bikin portofolionya juga supaya si perusahaan juga melihat kayak gitu, yang akhirnya perusahaan jadinya berpikir berarti nggak harus umur sekian pun juga ternyata keahliannya tuh punya kayak gitu. Kira-kira seperti itu sih Mas Wahyu. Oke, mungkin satu lagi nih dari anonymous attendee, nggak tahu nih siapa nama aslinya. Jadi bertanya, pekerjaan di bidang komputer yang gajinya paling besar tuh sekarang apa? Terus bisa share seputar pengalaman gaji di bidang komputer, sama sekarang pekerjaan di bidang komputer yang paling banyak dicari apa ya? Oke, nah sebenarnya kalau di bidang IT itu semua lapisan itu banyak dicari kayak gitu, baik di bidang coding programming, di bidang jaringannya, karena semuanya itu saling terkait satu sama lain kayak gitu. Nah, untuk pekerjaan yang gajinya besar, sebenarnya semuanya kompetitif sih Mas. Jadi baik seorang programming maupun di bidang jaringan itu gajinya kompetitif, tergantung dari seberapa tingkat kesulitannya pekerjaan tersebut kayak gitu. Nah, yang saya tahu sih kalau misalnya gaji seorang mobile developer itu cukup tinggi juga, apalagi kalau untuk yang entry level ya, itu biasanya untuk yang karirnya di bidang IT itu startnya tuh lebih tinggi daripada yang di bidang non IT kayak gitu. Dan yang paling banyak dicari itu ya beberapa contohnya mobile developer ya salah satunya, karena sekarang kan semua itu sudah berbasis aplikasi handphone kayak gitu. Jadi semakin banyak dicari juga orang-orang yang bisa mengembangkan aplikasi di handphone kayak gitu. Itulah beberapa contoh yang paling banyak dicari. Tapi kalau untuk gaji yang paling besar sih sebenarnya semuanya kompetitif ya, tergantung dari tingkat kesulitan pekerjaan tersebut. Kira-kira seperti itu sih Kak Citra. Oke, baik teman-teman. Saya akan membacakan rekomendasi kelas nih teman-teman sebelum saya tutup. Nah, mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa terjawab karena memang keterbatasan waktu ya Kak Haji ya. Jadi semoga dari yang tadi
pertanyaan-pertanyaan yang sudah Kak Aji jawab bisa mewakili pertanyaan teman-teman. Dan teman-teman yang khawatir kenapa judulnya berbeda, nih ya tadi masih ada yang bertanya, judulnya berbeda dengan kelas yang teman-teman beli. Tenang saja teman-teman, karena ini adalah materi dasar teman-teman untuk menuju kelas yang teman-teman beli atau teman-teman ambil. Oke, kita lanjutkan. Nah, di layar teman-teman ini ada rekomendasi kelas lainnya nih teman-teman. Yang pertama ada konfigurasi Cisco router untuk CCNA. Yang kedua ada belajar konsep HTML untuk programming. Dan yang ketiga ada dasar-dasar merancang aplikasi yang mudah digunakan pengguna. Nah, silakan teman-teman jika tertarik dan masih ada saldo prakerjanya, teman-teman bisa langsung beli kelas online ini di Skill Academy. Nah, oke teman-teman, saya akan membacakan ini teman-teman, informasi. Jika teman-teman mempunyai kendala, teman-teman bisa lihat kolom chat. Nah, jika teman-teman ada kendala dalam prakerja, teman-teman bisa isi data teman-teman di bit.ly.com/kendala prakerja. Dan jika teman-teman ingin bergabung dalam grup chat Telegram kami, teman-teman bisa langsung ke link yang ada di kolom chat juga di bit.ly/skill academy group. Nah, di grup itu banyak informasi seputar prakerja dan info lainnya. Nah, teman-teman, saya akan mengakhiri voting ratingnya yang sudah diberikan teman-teman, dan saya akan share kepada teman-teman hasilnya. Nah, ini dia teman-teman rating pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas apresiasi teman-teman yang sudah memberikan penilaian terhadap webinar pada malam hari ini. Oke, Kak Aji ada yang ingin disampaikan? Oke. Sebelumnya mungkin kita semua paham ya, di masa pandemi saat ini kan semuanya serba sulit ya, termasuk mencari pekerjaan juga. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan, selalu tetap semangat, jangan mudah menyerah. Khususnya kalau teman-teman yang mencari pekerja di bidang IT ini selalu mengasah skill teman-teman kayak gitu. Jangan sampai skillnya ini malah jadi luntur kayak gitu. Terus aja asah skillnya dan bikinlah sebuah karya atau portofolio yang memang bisa menunjang teman-teman untuk berkarir di bidang yang teman-teman minati. Dan sebelumnya mohon maaf juga nih kalau selama penjelasan dan webinar ini terdapat kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan Kak Fitra. Oke, terima kasih Kak Aji, terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga bermanfaat nih bagi peserta pada malam hari ini, dan semoga peserta juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan karir teman-teman semua. Saya fasilitator malam ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata, salah menyebutkan nama atau yang lainnya. Yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini, yang sudah menyempatkan waktunya, terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Aji. Terima kasih.